Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Renungan Harian GKI Sangkara Solo. Pada hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan yang akan diambil dari Keluaran 31 ayat 1 sampai ayat 5. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur buat kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa belajar lagi tentang firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan, yang mendengarkan, kiranya Tuhan hadir di antara kami, dan kami mendapatkan hal baru, kami belajar tentang Engkau, dan lebih mengenal lagi akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya ulangi, kita akan belajar dari Keluaran 31 ayat 1 sampai ke 5. Saya akan membacakan ayat ini buat Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rencana supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan." Bapak Ibu, saya juga baru-baru saja di saat mencoba untuk mempelajari tentang ini, mengenal namanya Bezalel. Siapakah dia ini? Gitu. Mungkin nggak banyak dari nama ini yang ada di Alkitab gitu. Tidak banyak. Siapakah dia ini? Ternyata dia ini hanyalah seorang seniman seperti itu. Seorang seniman di zamannya. Tetapi dia mendapatkan kepercayaan yang lebih, yang luar biasa. Gitu. Kita akan belajar mengapa kok dia namanya seorang seniman bisa ada di dalam Alkitab, buku kehidupan sepanjang masa. Tertulis namanya, luar biasa sekali. Bahkan mungkin kalau kita kita membandingkan dengan Daud, Abraham, dan lain-lainnya, mungkin apa yang dia lakukan tidak sedahsyat orang-orang ini. Tetapi namanya ada di dalam Alkitab. Nah, kita akan mempelajari coba. Kita mulai dari ayat yang kedua. Lihat, telah kutunjuk. Nah, Allah ngomong gitu. Lihat, telah kutunjuk. Lihat, orang ini sudah kupilih. Nah, luar biasa sekali. Bapak Ibu, apakah kita sadar bahwa kita yang mengaku orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? Tuhan sendiri yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan sebagai juru selamat, tapi kita telah dipilih. Sama dengan Bezalel ini. Kita sama-sama sudah dipilih. Lihat, telah kutunjuk. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita benar-benar mempercayai kalau kita sudah dipilih? Nah, ini yang harus kita pahami. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Dan ayat yang ketiga, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Ada dua hal. Sudah dipilih, kemudian yang kedua, dipenuhi oleh roh Allah. Nah, ini adalah syarat untuk menjadi profesional. Ini adalah syarat untuk kita menjadi ahli di dalam bidangnya. Kita harus dipilih oleh Tuhan, kemudian kita harus dipenuhi dengan roh Allah. Nah, sekali lagi saya tanyakan, apakah kita mempercayai hal ini? Gitu. Apakah benar-benar di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita menggambarkan sikap seperti ini? Kita telah dipilih dan kita dipenuhi oleh roh Allah. Kadang-kadang kita kerja, wah, lagi males nih, udaranya lagi enak untuk bobok. Kita malas untuk melakukan itu. Kita malas untuk bekerja, untuk berangkat. Bahkan
sebisa mungkin kita mencuri-curi waktu untuk bisa datang terlambat, atau kita bermain game di HP kita, atau kita menyalahgunakan waktu yang sudah dipercayakan kepada kita. Apakah dengan begitu kita ini adalah orang-orang yang dipilih dan dipenuhi oleh Roh Allah? Menjadi profesional, kita harus memiliki kepercayaan akan hal ini. Baik itu di dalam pelayanan kita, kadang kita merasa, wah, aku nggak bisa gitu, aku nggak mampu melakukan hal ini. Emang yakin seperti itu? Kalau kita melihat bagaimana Bezalel melakukan tugasnya, ini bukan tugas yang sudah biasa dia lakukan. Ini adalah tugas yang baru. Dia diminta untuk membuat kemah suci. Sebuah tempat di mana Allah akan hadir di situ. Sebuah tempat yang indah sekali yang dikerjakan dengan sangat detail. Ini hal baru juga buat dia. Tapi seringkali waktu kita diminta untuk melakukan pelayanan, pekerjaan yang kita rasakan membutuhkan tenaga yang lebih lagi, kita bilang, jangan aku, dia saja. Aku belum bisa itu. Banyak alasan yang akan kita kemukakan. Sehingga kapasitas kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, tidak maksimal kapasitas kita. Seberapa kapasitas kita, itu adalah seberapa kita memikirkan diri kita. Kita memikirkan kemampuan kita. Ya itulah kapasitas kita. Tetapi, waktu kita dipenuhi oleh Roh Allah, kapasitas itu akan sangat membesar. Bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang sesuai dengan Allah rencanakan di dalam kehidupan kita. Karena yang kita percayai haruslah apa yang Tuhan rencanakan, bukan apa yang saya rencanakan. Kapasitas harusnya semakin besar, besar. Tidak ada batasnya. Karena ada Roh Allah, dan kita penuh dengan Roh Allah. Apakah yang bisa dibatasi oleh Roh Allah di dalam kehidupan ini? Orang sakit saja sembuh. Gunung aja bisa dipindahkan. Apa yang bisa dibatasi oleh Roh Allah? Setiap masalah kan bisa dilewati. Memang akan sulit, tapi akan bisa dilewati. Kapasitas kita akan membesar. Baik di dalam kehidupan keluarga kita, saat kita dengan pasangan kita, itu juga adalah sebuah pilihan Allah. Allah meletakkan saya di antara keluarga saya, itu karena memang pilihan Tuhan. Tuhan sudah rencanakan itu. Dan di saat kami menikah, di altar, ada Roh Allah yang turun. Untuk apa? Untuk membuat keluarga ini lebih baik. Bisa membesar kapasitasnya. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan kita harus memiliki kepercayaan seperti ini. Tuhan memilih kita. Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan Roh Allah. Sehingga, gunakanlah waktu kita, gunakanlah kepercayaan yang sudah diberikan dengan baik, supaya kapasitas kita makin besar. Dan jangan pernah berhenti untuk memperbesar kapasitas kita hanya karena alasan-alasan kita tidak mampu, kita tidak bisa. Terus memperbesar kapasitas kita. Percaya kepada Tuhan. Minta petunjuknya. Tuhan, aku menjadi profesional dalam bidang apa? Tetap fokus di situ. Terus berjalan di dalam rencana Allah. Akan ada sebuah karya besar yang Allah hasilkan melalui kehidupan kita. Dan karya itu akan menjadi
legend, kalau anak-anak muda sekarang bilang. Akan menjadi legend, karena ada Allah di situ. Demikian firman renungan pada hari ini. Kiranya firman ini bisa memberkati kehidupan kita dan membuat langkah-langkah kita ke depannya bisa menjadi lebih profesional lagi di dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus bersikap profesional di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, bahwa kami sudah Engkau pilih, bahwa kami ini memiliki Roh Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada halangan apapun yang bisa menghalangi kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan terus hidup di dalam kelimpahan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini, aktivitas kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan meluruskan jalan kami, Tuhan yang akan memberkati setiap langkah kami pada hari ini, dan kami akan merasakan kemenangan pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.